Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali kami perbarui informasi Anda minggu ini. Bersama saya Deret M. Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Irjen Pol Angesta Romanoyoyo dilewakan atau diangkat menjadi Ketua Kaum Suku Kotonan Baranam Kanagarian Gunuang dengan gelar Datua Gindosati. Bergelar Datua Gindosati, Irjen Pol Angesta Romanoyoyo dilewakan atau diangkat menjadi pemimpin kaum suku Kotonan Baranam Kanagarian Gunuang. Prosesi melewakan gelar adat tersebut dilaksanakan di kediamannya di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur pada Jumat 13 Mei 2022. Gelar Datua Gindosati yang disematkan kepada Yoyol tersebut berkat musyawarah dan mufakat dari kaum suku Kotonan Baranam yang disetujui Ninik Mama. Turut hadir dalam prosesi tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jainaldi, Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda dan sejumlah pejabat Pemko. Wako Fadli menyampaikan ucapan selamat atas dilewakannya Datua Gindosati kepada perwira tinggi polisi yang merupakan tokoh masyarakat sekaligus anak kemenakan Nagari Gunuang tersebut. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang Sepekan. Wakil Wali Kota Asrul berharap Karang Taruna Generasi Muda Gantiang atau GMG dari Kelurahan Gantiang dapat menjadi yang terbaik dalam lomba Karang Taruna berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Saat memimpin rapat persiapan lomba Karang Taruna berprestasi tingkat provinsi di Aula Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang pada Jumat 13 Mei 2022, Wakil Wali Kota Asrul berharap Karang Taruna Generasi Muda Gantiang atau GMG dari Kelurahan Ganting bisa menjadi terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Wawako Asrul mengapresiasi GMG yang telah menjadi terbaik di tingkat Kota Padang Panjang dan menjadi wakil kota untuk lomba provinsi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman bin Nur menyampaikan perlombaan Karang Taruna Kota sudah dilaksanakan sejak Maret lalu yang dijuarai oleh GMG. Pada akhir acara, Wawako Asrul juga menyerahkan piala dan sertifikat bagi pemenang lomba Karang Taruna tingkat kota, di mana juara kedua diraih Kelurahan Sigando dari Padang Panjang Timur dan juara 3 Kelurahan Selaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. UMKM di Kota Padang Panjang terus berkembang dan semakin diminati masyarakat. Kerupuk keju Rini salah satunya. Usaha yang dirintis sejak tahun 2005 lalu, saat ini permintaannya sudah mencapai luar Kota Padang Panjang. Kerupuk keju Rini yang dirintis sejak tahun 2005 terus berkembang dan sudah banyak dikenal masyarakat luas. Tutut Fitriani yang akrab disapa Rini menceritakan permintaan pesanan kerupuk keju buatannya sudah sampai keluar Kota Padang Panjang. Beberapa kota di Sumatera Barat seperti Kota Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Batu Sangkar. Rini menjelaskan pembuatan kerupuk keju ini tidaklah rumit, hanya membuat adonan dari telur dan tepung ditambahkan keju, dicetak dengan mesin dan digoreng kurang lebih selama 7 menit. Namun untuk bahan kerupuk keju ini, Rini benar-benar menggunakan bahan berkualitas nomor 1. Kerupuk keju Rini bisa tahan lama hingga bertahun-tahun karena memang kualitasnya terbaik. Sebelum pandemi, Rini membuat kerupuk keju hampir tiap hari. Namun karena pandemi, ia membuat 2 kali seminggu tergantung pesanan yang datang. Karena semua bahan pokok banyak yang naik seperti minyak goreng, plastik, dan lainnya, ia pun terpaksa menaikkan harga menjadi Rp15.000. Rini berharap kerupuk keju buatannya ini ke depan bisa menjadi kerupuk keju yang terkenal di luar Pulau Sumatera dan banyak dinikmati masyarakat luas. Yuli Guslinda, Padang Panjang Sepekan. Lomba antar guru dan murid TK tingkat provinsi digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia ke-72. Bertempat di Mivan Waterpark, IGTKI Provinsi Sumatera Barat menggelar lomba antar guru dan murid TK tingkat provinsi di Kota Padang Panjang pada Sabtu 14 Mei 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-72. Lomba yang digelar diantaranya Lomba Paduan Suara Guru TK,
serta lomba finger painting dan lomba mewarnai gambar untuk murid TK. HUT IGTKI mengusung tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku 72 tahun IGTKI PGRI bersama bergerak membangun generasi emas Indonesia. Dibuka Ketua Umum IGTKI PGRI Pusat, Farida Yusuf, mengatakan 72 tahun IGTI sudah memberikan dan membangun generasi emas Indonesia yang melahirkan generasi-generasi sukses bermanfaat bagi negara. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Hadiri kegiatan Subuh Mubarokah di Masjid Nurul Amri, Wali Kota Fadly Amran sampaikan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta pentingnya pemberian gizi bagi anak sejak usia dini. Saat menghadiri kegiatan Subuh Mubarokah di Masjid Nurul Amri pada Minggu 15 Mei 2022, Wali Kota Fadly Amran sampaikan pesan betapa pentingnya menjaga kesehatan rohani dan kesehatan jasmani. Wako Fadly menyampaikan orang tua sangat berperan penting untuk menerapkan hal ini bagi anak-anak. Ia juga meminta perlunya edukasi dan informasi di tengah masyarakat tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Selain itu, Wako Fadly mengatakan pemerintah selalu mendorong agar remaja-remaja di Padang Panjang bisa aktif dalam kegiatan keagamaan seperti MTQ, Rumah Tafiz, dan inovasi Smart Surau yang memfasilitasi remaja untuk bisa mengikuti kegiatan keagamaan di masjid. Sementara itu, Ustadz Asyam Hafiz dalam Subuh Mubarokah ini memaparkan perbedaan mahram dan muhrim. Kesalahpahaman terjadi di tengah masyarakat tentang makna mahram dengan muhrim. Kegiatan ini turut dihadiri Kakan Kemenak Ali Zarchan, Ketua MUI Zul Hamdi, pengurus BPIC, pengurus BKPRMI, lurah dan masyarakat sekitar. Dega Paduana dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Lomba bercerita merupakan salah satu upaya untuk membudayakan gemar membaca dan menulis di kalangan anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh Bunda Literasi Dian Puspita Fadly Amran saat membuka kegiatan Lomba Membaca tingkat SD atau MI se-Kota Padang Panjang. Lomba bercerita yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang pada Selasa 17 Mei 2022 bertujuan menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca serta menulis melalui berbagai bacaan dan media untuk menanamkan cinta kebudayaan bangsa, persatuan dan kesatuan. Bunda Literasi Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadly Amran yang membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada DPK yang selalu konsen terhadap bagaimana cara meningkatkan minat baca warga kota melalui beragam lomba. Bunda Dian berharap melalui lomba tersebut akan menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui berbagai bacaan, media, dan juga cerita-cerita budaya Indonesia. Dalam lomba tersebut, pihak DPK mendatangkan juri seperti Dr. Afrizal atau yang akrab disapa Kak Babat, pendongeng Niki Martoyo, dan Joni Aldo. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Menjadi narasumber pelatihan pengelolaan desa wisata, Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran sampaikan pentingnya aspek 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dalam upaya pengembangan pariwisata. Saat membuka kegiatan sekaligus menjadi narasumber pelatihan pengelolaan desa wisata pada Selasa 17 Mei 2022 yang diselenggarakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Auditorium Mifan Waterpark. Wali Kota Fadly Amran menyebutkan diperlukan aspek 3A berupa atraksi, amenitas, dan aksesibilitas sebagai syarat minimal pengembangan pariwisata dan memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Selain itu, Wako Fadly menyebutkan kegiatan pelatihan ini menjadi prioritas dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kota Padang Panjang. Pelatihan ini juga berguna untuk menyikapi dunia kepariwisataan di tengah transisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Dalam pelatihan tersebut menghadirkan narasumber diantaranya Koordinator Desa Wisata Sumbar dan Tim Percepatan Sumbar Madani Zuhrizul, Perintis Green Tourism Ridwan Tulus, anggota Badan Promosi Pariwisata Sumatera Barat Ahmad Subani, dan akademisi UNP Ferry Ferdian. Dega Paduana dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Peringati Hari Hipertensi Sedunia, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang adakan penyuluhan hipertensi bagi lansia dengan menghadirkan narasumber Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadly Amran.
Penyuluhan tentang penyakit hipertensi bagi lanjut usia atau lansia di Balai Pemuda Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur diadakan dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia. Tampil sebagai narasumber Ketua TP PKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Dr. Dian menjelaskan hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 140/90 mm air reksa atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selain itu, Dr. Dian menjelaskan faktor penyebab hipertensi diantaranya seiring dengan meningkatnya usia, keturunan, laki-laki lebih tinggi resikonya dibanding perempuan, merokok, dan minuman alkohol, makanan cepat saji, kegemukan, serta stres. Andes Maradona dan juru kamera MLDA, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Asrul apresiasi kegiatan pelatihan simulasi bencana yang dilakukan oleh Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat. Pelatihan simulasi bencana oleh Kelompok Siaga Bencana atau KSB Kelurahan Silayang Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, diadakan di halaman SMK Karya pada Selasa 17 Mei 2022. Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi simulasi bencana yang dilakukan KSB Silat ini. Wawako Asrul mengatakan simulasi seperti ini nyata terjadi dan petugas yang bertugas pun juga sangat sigap dalam menanggulangi bencana. Walaupun ini hanya simulasi, namun dari sinilah semua bisa belajar. Simulasi bencana yang dilakukan mulai dari simulasi evakuasi korban gempa bumi serta kebakaran. KSB berkolaborasi dengan Damkar, BPBD Kesbangpol, Dinas Sosial PPKB P3A, Dinas Kesehatan, serta unsur masyarakat. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, John Eriko, juga mengapresiasi kegiatan simulasi yang digelar KSB Silat tersebut. Dengan adanya simulasi ini, baik petugas maupun lapisan masyarakat dapat mengetahui apa saja tindakan yang dilakukan saat terjadi bencana alam. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran bersilaturahmi sekaligus menampung aspirasi, baik keluhan, masukan, maupun kritik dan saran dari masyarakat di sekitar kawasan Barin, Kelurahan Gugu, Malintang. Kegiatan silaturahmi sekaligus tampung aspirasi masyarakat di kawasan Barin, Kelurahan Gugu Malintang pada Selasa 17 Mei 2022 yang dilakukan oleh Wali Kota Fadli Amran turut dihadiri mantan Wakil Wali Kota Mawardi, Camat Padang Panjang Timur Asrul, Lurah Gumala Ilham Kusuma, ulama Ponpes Barin, dan warga RT 13 serta RT 21. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli menginginkan masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasinya, keluhan, kendala, masukan, saran, dan kritikan. Tidak hanya itu, Wako Fadli menerima semua masukan dari masyarakat yang hadir, baik itu keluhan terkait banjir, pendidikan, publikasi, penanganan persampahan, parkiran, dan sebagainya. Terkait permasalahan banjir, Wako Fadli akan segera menanganinya. Sementara itu, Ketua RT 21 Desi Elvianti bersyukur atas kehadiran Wali Kota yang langsung turun menerima aspirasi mereka. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Guna pulihkan kembali pendidikan pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi keluarkan kebijakan dalam mengembangkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna memulihkan kembali pembelajaran pasca pandemi. Melalui anggaran APBN pada item peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru tingkat sekolah dasar selama 3 hari dari tanggal 18 hingga 20 Mei 2022 di Hotel Pusako Bukit Tinggi. Pada pembukaan pelatihan, Wali Kota Fadli Amran meminta agar kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan menjadi opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kegiatan pelatihan tersebut dibagi menjadi 2 kegiatan. Pertama, penguatan untuk kepala sekolah tentang program dan rencana kerja sekolah sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka.
serta penyusunan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen penerapan kurikulum yang akan digunakan masing-masing sekolah. Kedua, penguatan terhadap guru yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Universitas Baitur Rahmah akan gelar University Social Responsibility kelima pada bulan Juli mendatang. Pemko Padang Panjang sambut baik rencana kegiatan tersebut. Rencana Universitas Baitur Rahmah akan menggelar University Social Responsibility 5 di Kota Padang Panjang pada Juli mendatang disambut baik oleh Pemko. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Fadli Amran saat mendengarkan pemaparan kegiatan USR ini pada Rabu 18 Mei 2022 di Pendopo Rumah Dinas Wako. Dalam kegiatan yang dihadiri Rektor Universitas Baitur Rahmah Musliar Kasim, Ketua Yayasan Baitur Rahmah Afdal Amran, Wali Kota Fadli Amran mengatakan pihaknya siap membantu dan mensupport dalam segi teknis maupun dalam mengimplementasikan program-programnya. Wako Fadli berharap ini bisa menjadi nuansa pendidikan, khususnya di Padang Panjang. Mahasiswa datang bisa mengabdi ke masyarakat, mendapatkan ilmu dan bercengkrama serta bisa memberikan dampak multiplier effect secara ekonomi di Padang Panjang. Sementara itu, Musliar Kasih menjelaskan, USR merupakan kegiatan tahunan yang melibatkan seluruh mahasiswa semester 3, dosen, dan tenaga pendidik. Lebih lanjut, Musliar menjelaskan USR di Padang Panjang kurang lebih akan diikuti 800 peserta, terdiri dari 675 mahasiswa dan 125 dosen, tendik, dan dokter spesialis. Turut hadir di kegiatan pemaparan program USR tersebut, Sekdako Soni Budaya Putra, asisten OPD terkait, camat, dan lurah. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebagai salah satu indikator penilaian kelurahan berprestasi tingkat kota, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran beserta tim lakukan penilaian lapangan ke 3 besar nominasi kelurahan berprestasi. Penilaian lapangan ketiga besar nominasi kelurahan berprestasi pada Kamis 19 Mei 2022 dilakukan oleh Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran bersama tim sebagai salah satu indikator penilaian kelurahan berprestasi tingkat kota. 3 besar kelurahan tersebut diantaranya Kelurahan Selaing Bawah dan Kampung Manggis dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan Guguk Malintang dari Kecamatan Padang Panjang Timur. Dipilih menjadi 3 besar saat penilaian ekspos lurah pada Rabu 18 Mei 2022. Termasuk dalam indikator penilaian kemasyarakatan, Dr. Dian langsung melihat bagaimana administrasi dan buku kegiatan dari masing-masing Pokja PKK di kelurahan tersebut. Rombongan yang disambut langsung lurah dan ketua TPPKK masing-masing kelurahan itu, Dr. Dian juga mengevaluasi kinerja dari PKK kelurahan tersebut, agar kedepannya TPPKK kelurahan bisa lebih maju lagi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, Anda tahu film box office Harry Potter? Ada salah satu adegan dalam film tersebut di mana ada konten gambar bergerak dalam majalah menjadi inspirasi bagi siswa dan guru IT di SMP Negeri 6 untuk membuat aplikasi bernama Neutral Storytelling yang juga bisa membuat gambar bergerak dan memunculkan narasi suara pada majalah di sekolah tersebut. Sebuah scene di film Harry Potter, yaitu majalah dengan konten gambar yang bisa bergerak sendiri, menjadi perbincangan hangat antara siswa dan guru IT di SMP Negeri 6 Padang Panjang. Inilah yang memunculkan ide hadirnya aplikasi bernama Neutral Storytelling. Aplikasi ini diterapkan pada sejumlah cerita pada majalah netral milik sekolah ini. Dengan membuka aplikasi pada gawai, seseorang tidak perlu lagi repot membaca. Cukup men-scan cerita tertentu dalam majalah ini, secara otomatis muncullah narasi suara, sekaligus pergerakan gambar berupa video stop motion. Pada dasarnya, aplikasi ini menggabungkan fitur tracking pada AR atau Augmented Reality untuk dapat membaca gambar tertentu. Pembuatan majalah dengan aplikasi ini memakan waktu efektif sekitar 3 bulan. Guru pembimbing pembuatan aplikasi ini, M. Irsyad, mengatakan pembuatan majalah ini melalui 2 tahapan. Pertama, isi majalah yang dibina guru bahasa Indonesia. Tahapan selanjutnya, tim layout akan membuat layout menggunakan Corel Draw yang dibina oleh guru lainnya.
Irsyad berharap aplikasi ini menjadi dasar meneruskan pengembangan dan penambahan fungsi. Manfaat bagi siswa adalah sebagai landasan mengembangkan bakat dan minat mereka. Haris Suyata dan juru kamera Muhammad Aldea, Padang Panjang sepekan. Setelah beberapa waktu sebelumnya melakukan penilaian secara mandiri, Kota Padang Panjang optimis bisa mencapai tingkat utama dalam penilaian Kota Layak Anak tahun 2022. Usai melaksanakan rapat evaluasi gugus tugas KLA Kota Padang Panjang di Aula Rapat Bapeda pada Kamis 19 Mei 2022, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur mengatakan penilaian Kota Layak Anak tahun 2022 Padang Panjang optimis bisa mencapai tingkat utama. Lebih lanjut, Osman mengatakan beberapa waktu lalu Padang Panjang sudah ikut penilaian mandiri, di mana semua data yang ada di aplikasi penilaian KLA diinput dan Padang Panjang punya peluang naik 2 tingkat dari penilaian sebelumnya, yaitu menjadi tingkat utama. Dari hasil inilah, Padang Panjang optimis bisa mencapai raihan tertinggi dalam penilaian KLA, yaitu utama. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas KLA Rusdianto menyampaikan, untuk saat ini, pada penilaian KLA Padang Panjang sudah mencapai nilai 794, tinggal 1,4 lagi menuju utama. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, apabila Anda membutuhkan informasi dan layanan publik cepat tanggap, Anda dapat menghubungi layanan call center kami di 112. Operator kami siap membantu Anda. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.